Bismillahirrahmanirrahim. Ariel Tatum membeli sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali rasanya. Saya Mukhlifa Toniawan, praktisi talent mapping. Kali ini bisa berbagi bersama teman-teman semuanya yang kali ini menyimak video ini. Berbagi tentang bagaimana seseorang bisa bekerja produktif dan bahkan sangat nyaman dengan pekerjaannya. Kalau banyak banyak orang berkata bahwa keluarlah dari zona yang nyaman, maka sebenarnya zona yang nyaman itu sebenarnya yang kita cari, dan dari zona nyaman itulah kita bisa bekerja secara produktif. Nah, dari buku Good to Great yang saya baca dan saya simpulkan intisarinya bahwa sebenarnya ada 5 level bagaimana seorang manusia bisa bekerja, kemudian bersosialisasi, kemudian memimpin sebuah sebuah eh, perusahaan atau organisasi yang besar. Nah, namun pada level satu itu adalah bagaimana kita membentuk karakter-karakter atau pekerja-pekerja yang produktif. Nah, selama ini kita kenal bahwa seorang bisa produktif bekerja, kemudian kompeten itu dengan rumus attitude, skill, sama knowledge-nya. Jadi perlu sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan. Namun ternyata di buku Tukris karangan James Collins yang diterbitkan pada tahun 2001 menyebutkan bahwa semua itu, attitude, skill, dan knowledge, sangat bagus. Namun perlu benar-benar ditunjang oleh talents atau bakat. Nah, bakat ini adalah karakter atau sifat yang memang seseorang itu sudah punya dari lahir. Seseorang berbakat berjualan gitu dengan skill, dengan keterampilan dan attitude yang sama dengan orang yang tidak berbakat jualan, sama-sama berjualan, tentu mungkin output atau hasil penjualannya akan berbeda. Rasa, kemudian nyamannya, produktivitasnya itu akan berbeda. So, contoh lain, misalkan seseorang itu berbakat untuk public speaking, berbakat untuk berbicara di depan publik, maka ketika dia bisa mempelajari sebuah konten materi atau materi yang menarik untuk dibagikan kepada orang lain, maka itu akan lebih baik gitu, akan lebih baik karena sudah punya skillnya, ada kompetensinya juga, pengetahuannya, kemudian ditambah dengan dia sudah berbakat nih untuk menjadi seorang pembicara di depan publik, dibandingkan orang lain yang mungkin tidak berbakat namun punya potensinya, punya kompetensinya ya, mohon maaf maksud saya kompetensinya. Dia punya ilmunya tapi ketika menyampaikan di depan publik ada rasa gugup, kemudian tidak tenang, tidak bagus, dan mungkin orang lain yang menyimak akan sedikit kebingungan dan lebih mudah ketika orang peserta si audien ini mendengarkan orang yang memang sudah berbakat menjadi public speaker. Nah, tentunya ini menjadi patokan yang penting nih, apalagi mungkin bagi teman-teman yang ingin mengembangkan kompetensinya, maka kenali dirinya terlebih dahulu. Apa sih bakat kuat saya? Apa sih hal-hal yang membuat saya tuh benar-benar produktif sehingga nanti ketika teman-teman akan belajar hal yang baru, kemudian mempelajari skill yang baru, pengetahuan yang baru, dan harus bersikap menyesuaikan dengan sikap yang sebenarnya seorang pekerja, maka sesuaikanlah dengan bakatnya teman-teman. Semoga kedepannya teman-teman mempunyai pekerjaan, mempunyai karir yang cemerlang, produktivitas yang meningkat, yang sangat tinggi, tapi di zona-zona yang nyaman. Sehingga teman-teman akan mudah melakukan pekerjaan itu, kemudian menikmati ya, enjoy dengan pekerjaan itu, kemudian hasilnya bagus, dan tentunya eh, earn-nya atau apa yang teman-teman dapatkan itu bernilai lebih tinggi dan bernilai lebih banyak yang teman-teman terima. Terima kasih, saya Mukhlifa Toniawan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Makan ikan bersama Ora Kasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.